Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Saya doakan semoga yang subscribe rezekinya lancar dan berkah, amin. Siapin kopi dan cemilannya untuk mendengarkan ceritanya. Kalau sudah, yuk lanjut. Malam itu hujan deras mengguyur kota Phnom Penh. Ratri Widyasari, gadis 23 tahun asal Semarang, berlari tertatih-tatih menyusuri gang sempit. Napasnya tersengal, kakinya terluka, tapi tekadnya bulat untuk melarikan diri dari gedung tempat ia disekap selama 6 bulan. Ratri melirik cemas ke belakang. Suara langkah kaki pengawalnya semakin mendekat. Ia terpaksa bersembunyi di balik tumpukan sampah, menahan napas, berharap tidak ditemukan. Cari sampai ketemu. Dia tahu terlalu banyak, teriak seorang pria dengan logat Indonesia yang kental. 15 menit berlalu seperti keabadian. Ketika suara langkah kaki menjauh, Ratri mengendap-endap menuju jalan raya. Dengan pakaian basah dan tanpa dokumen, ia memberanikan diri menghampiri seorang pengunjung restoran yang terlihat seperti orang Indonesia. "Pak, tolong saya. Saya WNI yang disekap oleh mafia," bisiknya dengan suara bergetar. Orang itu adalah Hadi Santoso, seorang insinyur yang bekerja di Kamboja. Tanpa banyak bertanya, ia membawa Ratri ke Kedutaan Besar Indonesia. 1 minggu kemudian di kantor Polda Jateng, Semarang. Komisaris Ahmad Ramadan mengernyitkan dahi membaca laporan di hadapannya. Kesaksian Ratri begitu mencengangkan hingga awalnya sulit dipercaya. Jadi mereka merekrut dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar? Tanya Ahmad pada Ratri yang duduk gugup di hadapannya. "Benar, Pak. Saya dijanjikan jadi customer service di Singapura dengan gaji 15 juta per bulan. Tapi begitu sampai di Kamboja, paspor kami disita. Kami dipaksa bekerja sebagai penipu online," jawab Ratri sambil menunduk. Ahmad mencatat dengan seksama. "Berapa banyak WNI yang ada di sana?" "Ratusan, Pak, dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, bahkan Papua. Kami disekap di kompleks tertutup dan diawasi ketat. Yang menolak bekerja akan disiksa," kata Ratri, suaranya bergetar mengingat kenangan buruk itu. "Dan kamu yakin pusatnya ada di Semarang?" Ratri mengangguk mantap. "Saya direkrut dari kantor Global Asia Mandiri di Banyumanik. Bos besarnya bernama Surya Darmawan. Semua berawal dari sana." Ahmad menutup catatannya. Kasus ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Ia perlu koordinasi dengan Densus 88, BIN, bahkan Interpol. Kantor Pusat Densus 88, Jakarta. "Operasi Jaring Langit kita mulai hari ini," ujar Kolonel Baskoro memimpin rapat koordinasi. Di ruangan itu hadir perwakilan dari berbagai institusi, Polda Jateng, Densus 88, BIN, dan perwakilan Interpol. Berdasarkan analisis intelijen, jaringan ini sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. Mereka punya sel di Jakarta, Surabaya, Medan, dan pusat operasi di Semarang, jelas Baskoro sambil menunjukkan peta di layar. Maya Wijaya, 29 tahun, agen undercover terbaik BIN, mengangkat tangan. "Berarti kita butuh penyusupan?" Baskoro mengangguk. "Tepat sekali. Dan kau terpilih untuk misi itu, Maya." Maya tersenyum tipis. "Ini bukan misi pertamanya, tapi mungkin yang paling berbahaya. Masuk ke jaringan perdagangan manusia berarti bermain dengan nyawa." "Target utama kita Surya Darmawan?" tanya Maya. "Ya, tapi kita curiga ada tokoh lebih besar di belakangnya. Kode namanya MRK, informan kami menyebut dia orang Korea atau Cina yang punya koneksi kuat dengan pejabat tinggi," jawab Baskoro. "Bagaimana dengan teknisnya?" tanya Budi Santoso, ahli IT dari kepolisian. "Kita akan pasang penyadap, pantau komunikasi digital mereka, dan lacak aliran dana. Maya akan masuk sebagai pelamar kerja, mengumpulkan bukti dari dalam," jelas Baskoro. Semua anggota tim menyadari risiko operasi ini. Jaringan perdagangan manusia terkenal brutal dan tidak segan membunuh untuk melindungi bisnis mereka. Kantor Global Asia Mandiri, Banyumanik, Semarang.
Maya melangkah gugup memasuki gedung bercat putih itu. Dari luar, tempat ini tampak seperti kantor penyalur tenaga kerja biasa. Spanduk besar di depan gedung menjanjikan karir internasional dengan gaji fantastis. "Permisi, saya ingin mendaftar untuk posisi customer service di Singapura," ujar Maya pada resepsionis. Resepsionis tersenyum ramah. "Silakan isi formulir ini dan tunggu untuk interview." Maya mengisi formulir dengan identitas palsu yang telah disiapkan tim intelijen, Siti Rahmadhani, lulusan SMK dari Sukoharjo yang kesulitan mendapat pekerjaan. Setelah menunggu 30 menit, namanya dipanggil. Maya diarahkan ke ruangan kaca tempat seorang pria tampan berusia sekitar 40 tahun menunggu. Dia mengenali wajah itu dari briefing, Surya Darmawan. "Selamat siang, Siti." "Saya Surya." Pria itu menjabat tangan Maya dengan hangat. "Jadi, kamu tertarik bekerja di luar negeri?" Maya mengangguk antusias, beracting sebagai gadis desa yang naif. "Iya Pak, saya ingin membantu ekonomi keluarga." Surya tersenyum. "Bagus sekali. Kami memang mencari kandidat sepertimu. Tidak perlu pengalaman, yang penting rajin dan mau belajar." Wawancara berlangsung singkat. Surya lebih banyak menawarkan janji-janji menggiurkan daripada menanyakan kualifikasi Maya. Gaji 15 juta per bulan, akomodasi gratis, bahkan bonus setelah kontrak 3 bulan. "Kapan saya bisa mulai bekerja, Pak?" tanya Maya. "Minggu depan ada keberangkatan. Kamu siapkan saja dokumen-dokumen ini." Surya menyerahkan daftar berkas yang dibutuhkan. "Oh, dan satu lagi, tolong jangan beritahu siapapun dulu soal ini. Banyak yang iri dengan kesempatan bagus seperti ini." Maya mengangguk. Permintaan untuk merahasiakan proses rekrutmen adalah red flag pertama yang mengkonfirmasi kecurigaan tim. Setelah 3 hari menjalani pelatihan, Maya mulai mendapat gambaran lengkap operasi ini. Para calon pekerja dikumpulkan di sebuah rumah di belakang kantor utama, sebuah bangunan 2 lantai yang tampak biasa dari luar. Di dalam, puluhan perempuan muda berlatih skrip penipuan online dalam berbagai bahasa. Mereka diajari cara menipu korban dari berbagai negara, terutama target dari Amerika, Australia, dan Eropa. "Kamu harus menguasai minimal 5 skrip berbeda," kata Rini, pelatih yang ditugaskan mengajari Maya. Pura-pura jadi customer service bank, jadi petugas pajak, atau yang paling laku sekarang, love scam. Maya mencatat semua dalam ingatannya. Love scam itu bagaimana? Kamu pura-pura jadi perempuan cantik, dekati bule-bule kesepian lewat dating app. Setelah mereka jatuh cinta, minta uang untuk berbagai alasan. Bilang kamu sakit, kecelakaan, atau butuh modal usaha, jelas Rini santai. Di sudut ruangan, Maya melihat seorang gadis terisak. Namanya Anissa, baru 19 tahun, berasal dari Brebes. "Kenapa dia?" bisik Maya pada Rini. "Oh, masih shock. Baru tahu kalau pekerjaan sebenarnya bukan jadi pramusaji." "Tenang saja, nanti juga terbiasa," jawab Rini acuh. Malam itu, saat semua tertidur, Maya mendekati Anissa. "Kamu tidak sendirian," bisik Maya. "Aku akan membantumu keluar dari sini." Anissa menatap Maya dengan mata basah. "Tidak mungkin. Mereka punya paspor kita. Dan Kiki yang coba kabur minggu lalu, dia tidak pernah kembali." Maya merinding. Sebagai agen yang terlatih, ia tahu risiko misi ini. Tapi gadis-gadis seperti Anissa, mereka hanya korban yang terjebak. Di sebuah van tidak mencolok yang diparkir beberapa blok dari kantor Global Asia Mandiri, tim teknisi Budi Santoso memantau transmisi dari perangkat tersembunyi yang dibawa Maya. "Kita mendapat banyak data bagus," ujar Budi pada Komisaris Ahmad yang ikut memantau. "Rekaman audio, foto-foto pelatihan, bahkan data korban." Ahmad mengangguk puas. "Bagaimana dengan komunikasi Surya ke jaringan luarnya?" "Itu yang menarik," Budi menunjukkan layar komputer. "Dia melakukan panggilan terenkripsi setiap malam pukul 11 ke nomor yang sama di Kamboja. Kami berhasil sadap beberapa percakapan meski tidak lengkap." Budi memutar rekaman audio. Suara Surya terdengar jelas,
Pengiriman minggu depan 20 orang, Pak. Semua sudah siap. Untuk pembayaran, seperti biasa lewat rekening offshore. Suara di seberang terdengar samar, dengan aksen asing yang kental. Bagus. Pastikan dokumen mereka bersih. Kita tidak mau masalah seperti kasus si Ratri itu. Ahmad dan Budi bertukar pandang. Itu pasti Amerika, kata Ahmad. Saya juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Budi membuka file lain di komputernya. Rekening offshore yang mereka gunakan juga menerima transfer dari beberapa pejabat tinggi Indonesia. Ahmad mengernyitkan dahi. Siapa? Ada nama Hendra Gunawan, Kepala Divisi Imigrasi. Dan beberapa nama lain yang masih kami selidiki. Jaring konspirasi ini ternyata lebih luas dari dugaan awal. Jaringan perdagangan manusia ini tidak mungkin beroperasi tanpa bantuan orang dalam. Setelah 3 minggu pengintaian dan pengumpulan bukti, tim operasi Jaring Langit siap melancarkan penggerebekan. Kita harus melakukan penggerebekan simultan, ujar Kolonel Baskoro dalam briefing final. Tim A ke kantor utama Global Asia Mandiri, tim B ke rumah pelatihan di belakangnya, tim C ke rumah pribadi Surya di Candi, dan tim D menangkap Hendra Gunawan di Jakarta. Maya, yang telah ditarik keluar dari penyusupan malam sebelumnya, menambahkan informasi penting. Besok ada pengiriman besar, 25 orang akan diberangkatkan ke Kamboja. Kita harus bergerak sebelum itu. Ahmad mengangguk. Bagaimana dengan Anissa dan korban lainnya? Prioritas utama kita adalah keselamatan para korban, tegas Baskoro. Tim medis dan psikolog sudah siap di lokasi pengamanan. Semua tim bersiap dengan peralatan masing-masing. Rompi anti peluru, perangkat komunikasi, dan senjata disiapkan. Ini bukan operasi biasa. Mereka berhadapan dengan jaringan kriminal terorganisir yang punya akses ke senjata dan tidak segan menggunakannya. Ingat, kita butuh Surya hidup-hidup, pesan Baskoro. Dia kunci untuk membongkar jaringan yang lebih besar dan menangkap MRK. Malam itu, tak seorang pun di tim bisa tidur nyenyak. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Pukul 4.30 pagi, masih gelap, 4 tim bergerak serentak ke lokasi masing-masing. Tim A yang dipimpin Baskoro mengepung kantor Global Asia Mandiri. Tim B dengan Ahmad Ramadan bersiap di rumah pelatihan. Keduanya menunggu sinyal untuk bergerak bersamaan. Semua unit siap, suara Baskoro terdengar di RPH masing-masing anggota tim. Tim B siap, jawab Ahmad. Tim C siap di kediaman Surya. Tim D siap di Jakarta. Baskoro menarik napas dalam. Operasi Jaring Langit dimulai. Bergerak sekarang. Dalam sekejap, pintu kantor Global Asia Mandiri didobrak. Tim khusus berseragam hitam dengan senjata siaga menyerbu masuk. Polisi. Semua tiarap, teriak Baskoro. Beberapa staf yang sudah berada di kantor pagi itu terkejut. Tidak ada perlawanan berarti di kantor utama. Namun, di rumah pelatihan, situasi berbeda. Begitu tim B menerobos masuk, 2 pria bertubuh kekar langsung memberikan perlawanan. Satu orang menembakkan pistol, peluru menyerempet bahu salah satu anggota tim. Tiarap. Letakkan senjata, teriak Ahmad, membidik dengan pistolnya. Salah satu penjaga mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tapi langsung dijatuhkan oleh anggota tim yang sudah bersiaga di sana. Di lantai 2, para korban yang kebanyakan perempuan muda berteriak ketakutan. Tenang. Kami polisi. Kalian aman sekarang. Maya, yang ikut dalam tim B, mencoba menenangkan para korban. Anissa, yang mengenali Maya, menghambur memeluknya. Kamu benar-benar menyelamatkan kami. Sementara itu, tim C yang menyerbu rumah Surya di Candi melaporkan situasi. Target utama tidak ada di lokasi. Rumah kosong, tapi kami menemukan banyak dokumen dan laptop. Baskoro menggeram frustasi. Dia pasti sudah mencium operasi kita. Segera periksa bandara dan pelabuhan. Namun kabar baik datang dari tim D di Jakarta. Hendra Gunawan berhasil diamankan. Tidak ada perlawanan.
Tim forensik digital segera memeriksa komputer dan dokumen yang disita dari kantor Global Asia Mandiri dan Rumah Surya. Ini data lengkap operasi mereka selama 5 tahun terakhir, ujar Budi takjub. Ada daftar 750 orang yang telah mereka kirim ke luar negeri dengan dokumen palsu. Sebagian besar ke Kamboja, tapi ada juga yang ke Myanmar dan Laos. Ahmad membaca data di layar dengan seksama. Dan berapa yang berhasil kembali? Budi menggeleng sedih. Dari data ini, hanya sekitar 50 orang. Sisanya entah masih terjebak atau... Kata-kata Budi menggantung. Tak perlu diselesaikan, semua paham maksudnya. Sementara itu, tim lain memeriksa rekening bank dan transaksi keuangan. Aliran dananya mencengangkan, lapor seorang analis keuangan. Total perputaran uang mencapai triliunan rupiah. Uang masuk dari luar negeri, kemudian didistribusikan ke berbagai rekening, termasuk beberapa pejabat dan politisi. Semua bukti mengarah pada operasi yang sangat terorganisir dan profesional. Ini bukan kejahatan kecil, tapi sindikat internasional dengan jaringan luas. Yang paling mengejutkan adalah penemuan komunikasi antara Surya dan MRK. Dalam salah satu email terenkripsi yang berhasil dibuka, terdapat rencana untuk ekspansi ke Timor Leste dan Filipina. MRK ini benar-benar dalam besarnya, gumam Baskoro. Dan dia masih di luar sana. 3 hari setelah penggerbekan, tim intelijen menemukan bukti bahwa Surya telah melarikan diri ke Singapura, beberapa jam sebelum operasi dimulai. Dia mendapat bocoran, kata Ahmad frustrasi. Seseorang memperingatkannya. Maya mengangguk. Pasti ada kaki tangan mereka di kepolisian atau imigrasi. Baskoro menghubungi Interpol untuk mengeluarkan red notice untuk Surya. Sementara itu, investigasi terhadap Hendra Gunawan, pejabat imigrasi yang ditangkap, mulai membuahkan hasil. Dia mengaku menerima suap rutin untuk memperlancar pembuatan paspor dan izin kerja palsu, lapor tim interogasi. Tapi dia mengklaim tidak tahu tentang perdagangan manusia. Dia pikir itu hanya untuk TKI ilegal biasa. Dan tentang MRK, tanya Baskoro. Hendra hanya tahu nama aliasnya, Kim Hansu. Dia tidak pernah bertemu langsung, semua komunikasi lewat Surya. Tim melacak nama Kim Hansu ke berbagai database internasional dan menemukan seorang warga Korea Selatan dengan catatan kriminal panjang terkait penipuan dan perdagangan manusia di beberapa negara Asia Tenggara. Dia punya koneksi dengan mafia Cina dan Rusia, jelas analis intelijen. Dan yang mengkhawatirkan, dia punya perlindungan di beberapa negara ASEAN. Informasi ini membuat jelas bahwa operasi Jaring Langit hanya mengungkap permukaan dari jaringan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Sementara pengejaran terhadap Surya dan MRK terus berlanjut, para korban yang diselamatkan mulai membagikan kesaksian mereka. Di Polda Jateng, Ratri dan beberapa korban lain memberikan keterangan detail tentang penyekapan dan penyiksaan yang mereka alami di Kamboja. Kami dipaksa bekerja 18 jam sehari, Ratri bercerita dengan suara bergetar. Kalau tidak mencapai target menipu minimal 5 orang per hari, kami tidak diberi makan dan dipukuli. Anissa menambahkan, ada yang diperkosa sebagai hukuman. Beberapa mencoba bunuh diri karena tidak tahan. Kesaksian ini ditayangkan media dengan identitas korban yang dilindungi. Pemberitaan masif membuat publik geram dan menuntut penanganan serius dari pemerintah. Di tengah gempuran berita, Maya menemui Ratri secara personal. Terima kasih telah berani melapor, kata Maya tulus. Keberanianmu menyelamatkan banyak nyawa. Ratri tersenyum lemah. Saya bermimpi buruk setiap malam. Tapi setidaknya, mimpi buruk yang sama tidak akan dialami gadis-gadis lain. Maya menatap Ratri dengan hormat. Dalam dunia intelijen yang keras, ia sudah menyaksikan banyak keberanian. Tapi keberanian korban seperti Ratri, yang bangkit dari trauma untuk menyelamatkan orang lain, adalah bentuk keberanian yang paling murni. Pengungkapan jaringan perdagangan manusia ini menimbulkan gelombang kejut di tingkat internasional. Indonesia, Kamboja, dan beberapa negara ASEAN lainnya mengadakan pertemuan darurat untuk membahas penanganan terkoordinasi terhadap sindikat lintas negara ini. Ini bukan masalah satu negara, tegas Menteri Luar Negeri Indonesia dalam pertemuan tersebut. Perdagangan manusia dan kejahatan siber telah menjadi ancaman regional yang membutuhkan respons bersama.
Kamboja, yang selama ini dianggap sebagai surga bagi operasi Scammer internasional, berjanji akan meningkatkan penindakan. Dalam seminggu setelah operasi Jaring Langit terungkap, polisi Kamboja menggerebek 3 kompleks besar di Sihanoukville yang menjadi markas Scammer. Ratusan WNI dan warga negara lain diselamatkan. Namun, seperti yang diduga, MRK tidak ditemukan di lokasi manapun. Dia selalu selangkah di depan kita, kata Baskoro frustrasi. 6 bulan setelah operasi Jaring Langit, Surya Darmawan akhirnya tertangkap di sebuah resor mewah di Thailand. Ekstradisi segera dilakukan, dan Surya dibawa kembali ke Indonesia untuk menghadapi dakwaan perdagangan manusia, penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Dalam persidangan yang menarik perhatian nasional, Surya akhirnya bersedia membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk keterlibatan 12 pejabat tinggi di berbagai instansi. Saya hanya pion dalam permainan besar, akunya di pengadilan. MRK adalah otaknya. Nama aslinya Park Ki-hun, warga negara Korea Selatan yang telah mengubah identitasnya berkali-kali. Pengakuan Surya membuat perburuan terhadap Park Ki-hun semakin intensif. Interpol menempatkannya sebagai salah satu buronan paling dicari. Namun, jejak Park menghilang setelah terakhir terlihat di Vietnam. Dia punya koneksi kuat dan sumber daya tak terbatas, jelas Ahmad pada tim. Tapi kita akan terus mencarinya, tidak peduli berapa lama. Sementara perburuan terhadap Park Ki-hun berlanjut, para korban yang diselamatkan mulai membangun kehidupan baru. Pemerintah menyediakan program rehabilitasi komprehensif, termasuk konseling trauma, pelatihan keterampilan, dan bantuan keuangan untuk memulai usaha. Ratri, yang menjadi simbol keberanian dalam kasus ini, kini aktif sebagai aktivis anti perdagangan manusia. Dia berkeliling ke sekolah-sekolah dan kampus untuk berbagi pengalamannya dan mengedukasi kaum muda tentang bahaya penipuan rekrutmen kerja. Mimpi untuk hidup lebih baik bukanlah kesalahan, katanya dalam sebuah seminar. Tapi kita harus waspada dan memverifikasi setiap tawaran yang terdengar terlalu bagus. Anissa, yang sempat terpuruk dalam depresi pasca trauma, perlahan pulih berkat dukungan psikolog dan sesama korban. Dia kini bekerja di sebuah LSM yang fokus membantu korban perdagangan manusia. Pengalaman buruk bisa membuat kita lebih kuat, ujar Anissa. Dan kekuatan itu harus kita gunakan untuk membantu orang lain. Maya, yang telah kembali ke tugas regulernya di BIN, sesekali masih mengunjungi Ratri dan Anissa. Ikatan yang terjalin dalam operasi ini telah menjadi persahabatan yang mendalam. Di sebuah kafe kecil di Semarang, Ahmad Ramadan, Maya Wijaya, dan Budi Santoso duduk bersama, memperingati 1 tahun operasi Jaring Langit. Kita telah menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa, kata Ahmad, menyesap kopinya. Tapi masih banyak yang perlu dilakukan. Maya mengangguk. Jaringan semacam ini terus bermutasi. Mereka selalu menemukan cara baru untuk menjebak korban. Dan Park Ki-hun masih bebas, tambah Budi. Meski demikian, ada rasa bangga dalam diri mereka. Operasi Jaring Langit telah menjadi katalis perubahan besar, regulasi ketenaga kerjaan diperketat, kerjasama internasional diperkuat, dan kesadaran masyarakat meningkat. Kita telah menyalakan cahaya di tempat yang gelap, kata Maya filosofis. Dan cahaya, sekecil apapun, selalu mengusir kegelapan. Ahmad tersenyum. Dan kita akan terus menyalakan cahaya itu, sampai tidak ada lagi yang menjadi korban. Budi mengangkat gelasnya. Untuk operasi Jaring Langit, dan untuk perjuangan yang belum selesai. Mereka bersulang, mengetahui bahwa pertempuran melawan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir adalah perjuangan panjang tanpa akhir yang jelas. Namun, selama ada orang-orang yang berani seperti Ratri, dan penegak hukum berdedikasi seperti mereka, harapan tidak akan pernah padam. Kisah operasi Jaring Langit mungkin hanya satu bab dalam perjuangan besar melawan kejahatan kemanusiaan. Tapi setiap bab penting ditulis, dan setiap cahaya penting dinyalakan, agar kegelapan tidak lagi berkuasa.